Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa amsaytum wa amsaytunna akhwati at-tullab, ikhwati at-tullab wa akhwati at-talibat. Amsayna bil khair. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa menunaikan ibadah salat asar berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan rutin kita, yaitu kajian fikih ba'da asar. Ya, kita lanjutkan. Pada kesempatan yang singkat ini, kita akan sama-sama belajar tentang fikih puasa. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Dari yang biasanya kita hanya menjalankan ibadah puasa sebatas ritual tahunan, maka dengan belajar fikih puasa ini kita akan membuat ibadah puasa kita lebih bermakna dan bernilai. Pada kesempatan sebelumnya, yaitu pada kajian pagi, pernah saya sampaikan tentang marahilu tasyri'is siyam, yaitu marhalah atau tahapan-tahapan perintah puasa. Jadi agama Islam adalah agama yang mudah dalam hal syariat agamanya jika dibanding dengan agama-agama samawiyah sebelumnya, diantaranya Yahudi, Nasrani. Maka agama Islam adalah agama yang paling mudah, al-wasati, yang moderat. Salah satunya tercermin dalam syariat ajaran agama Islam. Dalam puasa sendiri, ternyata perintah untuk menjalankan ibadah ini tidak langsung bersifat wajib atau mengharuskan, tetapi bertahap. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa pada tahun Hijriah, setelah Rasulullah SAW pindah ke Madinah, turunlah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184, yang isinya adalah memerintahkan umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa.
Tapi pada tahapan pertama ini puasa tidak bersifat wajib atau fardhu ain. Namun perintah ini adalah bersifat pilihan, opsional bagi muslim yang sudah dewasa, berakal, dan dia mau menjalankan puasa pada waktu itu, maka itu sangat baik. Namun bagi sebagian yang lain yang belum siap menjalankan ibadah puasa, meskipun dia mampu, dia bisa membayar fidyah. Di antaranya sebagaimana bunyi ayat Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun bagi orang-orang muslim yang mampu untuk berpuasa, maka mereka diperbolehkan untuk membayar fidyah, memberi makan satu harinya minimal satu orang fakir miskin. Itu kurang lebih sekitar 1,5 sok gandum takarannya. Atau kalau kita kurskan ke dalam uang, tiap hari selama 30 hari itu kita diminta membayar fidyah sebanyak 20.000 sampai 60.000 kurang lebih untuk mengganti puasa kita. Jadi misalkan kawan kita Faras ini ketika bulan Ramadan belum siap puasa 30, dia hanya siap 10 hari, maka dia diperbolehkan mengganti 20 harinya dengan membayar fidyah atau sebaliknya. Nah, baru kemudian beberapa waktu kemudian turunlah ayat lanjutannya, surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Ini kita fokus pada ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang datang bulan Ramadan kemudian dia dalam keadaan sehat walafiat dan mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Tidak ada lagi opsi pilihan. Maka setelah itu ibadah puasa hukumnya menjadi fardhu ain bagi setiap umat muslim. Kemudian selanjutnya, nah pada masa kedua ini ternyata ada dua bagian. Wa hadhil marhalatul ilzamiyatu ja'at aidan ala rutbataini. Jadi ada dua fase. Kana fil ula tasydidun alaihim. Fase pertama itu puasanya modelnya cukup berat untuk dilaksanakan. Nanti kita jelaskan. Wa fis tsaniyati takhfifun wa rahmatun. Adapun yang kedua untuk meringankan. Jadi ketika puasa ini sudah bersifat wajib, ternyata memiliki dua tahapan. Yang pertama, puasa umat muslim di waktu itu sedikit berbeda dengan puasa yang kita laksanakan sekarang. Kenapa demikian? Karena waktu itu ketika orang yang berpuasa telah berbuka di waktu maghrib, maka dia hanya boleh makan, minum, atau bercampur dengan istrinya bagi yang sudah menikah, tidak sepanjang malam, tapi hanya sampai waktu isya atau sampai dia tertidur. Jadi kalau misalkan sudah berbuka puasa, kemudian setelah itu tertidur atau menunaikan ibadah salat isya, maka setelah itu tidak boleh lagi makan, minum, ataupun bercampur, bergaul dengan istri
bagi yang sudah menikah sampai malam berikutnya, tidak ada sahurnya lagi. Sepertinya seperti puasa bersambung. Jadi hari ini nanti maghrib kita buka sampai isya, kita sholat isya, setelah itu tidak boleh lagi makan sampai besok malamnya. Nah, ini puasa ini cukup berat bagi umat muslim di waktu itu. Akhirnya ada beberapa kejadian yang dialami oleh sahabat Rasulullah sehingga turun ayat yang merubah model atau bentuk puasanya. Nah, suatu ketika ada seorang sahabat Nabi yang bernama Qais bin Sirmah. Sahabat tersebut adalah Qais bin Sirmah. Ketika itu dia berpuasa, kemudian selama seharian dia bekerja, kerjanya keras, entah bekerja kasar, entah di ladang atau kuli bangunan. Intinya ketika sudah waktu berbuka puasa, Qais ini pulang ke rumah. Kemudian dia bertanya kepada sang istri, "Wahai istriku, adakah makanan yang bisa kita santap untuk berbuka puasa?" Kata sang istri, "Tidak ada." "Ya sudah, sebentar. Saya akan ke pasar sebentar, keluar mencari makanan buat kamu." Akhirnya sang istri pun keluar. Beberapa waktu kemudian, sekitar 15 atau 20 menit, ketika sang istri sudah sampai rumah, ternyata Qais sudah tepar, tidur. Sama seperti antum ketika tidur di kelas, baru jam pertama sudah KO. Karena dia seharian bekerja, akhirnya Qais ini capek, kelelahan, sehingga belum sempat berbuka, dia sudah tertidur. Sesuai tuntunan puasa di waktu itu, ketika orang muslim sudah waktunya berbuka, kemudian setelah itu dia tidur, maka tidak boleh lagi makan meskipun masih ada waktu sampai isya atau di malam hari. Akhirnya apa? Akhirnya Qais bin Sirmah tadi langsung melanjutkan puasanya tanpa berbuka puasa. Kira-kira kalau kita seperti itu kuat apa tidak? Sangat berat ya. Nah, tidak cukup sampai di sini. Ternyata besoknya ketika dia sedang bekerja kuli bangunan atau di ladang, karena hampir 2 hari tidak makan, akhirnya dia pingsan. Ya. Ketika itu dia pingsan. Akhirnya kemudian Qais menyampaikan peristiwa ini kepada Rasulullah. Ada kisah yang lainnya yang dialami oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan juga Ka'ab bin Malik. Kedua sahabat ini setelah berbuka puasa itu bergaul dengan istri beliau, sementara istrinya sudah tertidur, padahal aturannya tidak boleh. Kalau sudah tertidur maka atau salat isya, maka kita harus melanjutkan puasa kita. Suatu ketika Sayyidina Umar habis berkunjung ke rumah Rasulullah. Nah, ketika sampai di rumah, kemudian dia mencari istrinya, dan sebagai pasangan suami istri, beliau bergaul dengan istrinya. Namun ternyata istrinya sudah tertidur, karena menurut aturan tuntunan puasa pada waktu itu tidak boleh, maka pada besok harinya beliau menceritakannya kepada Rasulullah. Karena kejadian beberapa sahabat tadi yang pingsan ketika tidak sempat berbuka, yang bergaul dengan istrinya meskipun salah satunya sudah tertidur, akhirnya turunlah ayat lanjutannya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian
wahai umat muslim, untuk bercampur bergaul dengan istri kalian pada malam hari di bulan Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka, para istri itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Allah mengetahui bahwasannya kalian tidak dapat menahan hawa nafsu kalian, tidak kuat kalau harus menunggu sampai besok harinya. Fataba alaikum, maka meskipun sudah kejadian tadi, Sayyidina Umar dan juga Ka'ab bin Malik mencampuri istri mereka, Allah menerima taubat mereka. Wa'afa ankum, dan Allah memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka sekarang gaulilah istri-istri kalian, makanlah, minumlah hingga datang waktu fajar. Nah, sejak saat itu model puasa atau tuntunan puasanya sudah berubah seperti puasa yang sekarang kita jalankan. Maka beruntung di zaman sekarang kita tidak merasakan tuntunan atau model puasa seperti yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Ini bisa difahami ya. Jadi puasa, perintah puasa melewati dua fase. Yang pertama, pilihan sifatnya, tidak wajib, opsional. Jadi yang puasa silahkan, sangat baik. Dan bagi yang belum siap, maka diperbolehkan, yang penting membayar fidyah, memberi makan orang fakir miskin 1 porsi tiap harinya minimal. Kemudian fase kedua wajib. Dalam fase kedua ini ada 2 tahapan. Yang pertama, puasanya berat karena tuntunannya setelah berbuka, kalau sudah tertidur atau sholat isya, maka di malam harinya tidak boleh lagi jajan, beli roti bakar, beli sosis bakar misalkan, atau mie ayam, nggak boleh sampai malam berikutnya. Yang sulit nanti kalau misalkan belum buka sudah ketiduran seperti yang dialami oleh Qais bin Sirmah tadi. Kemudian setelah beberapa kejadian tadi, akhirnya ada keringanan yang Allah berikan kepada umat Islam, karena agama Islam adalah agama yang mudah. Maka sebagai umat muslim kita harus melaksanakan tuntunan Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian waktunya sudah habis, mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadri, asa ayyan fa'a ma ta'allamnahu, wa naktafi wa nakhtatim darsana bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.